Pertandingan kedua grup D akan kembali dimainkan beberapa hari lagi. Setiap tim pasti sudah melakukan persiapan agar mendapatkan hasil maksimal di pertandingan nanti. Salah satunya yang dilakukan oleh Jepang. Selain melakukan latihan keras, negeri matahari terbit itu ternyata juga memiliki cara lain. Cara yang dimaksud adalah dengan mengirimkan seorang mata-mata khusus untuk memantau laga Indonesia melawan Irak. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, ajang Piala Asia telah menjalani satu pertandingan di setiap grup. Untuk grup D, Jepang masih memimpin klasmen setelah mereka mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2. Sementara posisi runner-up ditempati oleh Irak usai menang atas Indonesia. Untuk Vietnam dan Indonesia sendiri, berhubung sama-sama mengalami kekalahan, maka dua wakil ASEAN itu harus puas berada di posisi ketiga dan keempat. Sebuah posisi yang tidak mengagetkan, karena kualitas kedua tim memang masih kalah dengan Jepang dan Irak. 5 minutes later, cross in towards the near post, and what a header from 19-year-old Nguyen Ding Bak. The Do Hung Dung delivery was a good one, but the header... There's a real chance here, the back post! Marcelino Ferdinand! The bright star of Indonesia, the youngest ever goal scorer, has smashed that into the roof. And the roof of the Ahmed Bin Stadium is lifted off as well. Sensational team move to bring the scores level at 1-1. Untuk pertandingan pertama sendiri, Jepang dan Vietnam lebih dulu bermain. Baru Indonesia dan Irak menyusul sehari setelahnya. Kesempatan itulah yang dipakai Jepang untuk memantau kekuatan lawan. Itu terbukti karena tim Samurai Biru mengirim seorang mata-mata dalam pertandingan antara Irak melawan Indonesia. Mata-mata itu ditugaskan untuk memantau kekuatan dari dua negara, khususnya Irak yang akan menjadi lawan Jepang selanjutnya. Setelah ditanya, mata-mata tersebut kemudian menyebutkan siapakah pemain yang harus diwaspadai Jepang, dan mata-mata itu mengatakan pemain nomor 10 dari Irak. Pemain itu adalah Mohanad Ali. Selain Mohanad Ali, mata-mata itu juga mengatakan jika pemain Irak yang lain juga berbahaya, termasuk Ali Jassim. Do you think he's the best player in the Iraqi national team? Number 10. Who? Number 10. Number 10? Mohanad Ali? Okay. What about 17? Ali Jassim? Yeah. Okay. Mohanad Ali memang berbahaya. Yang dikatakan oleh analis Jepang itu memang benar adanya, karena dalam pertandingan melawan Indonesia, Mohanad Ali menjadi pemain yang selalu merepotkan barisan pertahanan dari tim Garuda. Peluang demi peluang terus ia ciptakan hingga salah satunya berbuah gol. Maka tak heran, pemain yang satu ini harus menjadi perhatian khusus bagi timnas Jepang saat melawan Irak nanti. Nicely for Mohanad Ali, and he slots it away. Fires it into the back of the net. Iraq take a deserved lead. Mimi scores his 20th goal for his nation. First touch set it up, and the second one put it away. Jepang tak mau bersantai-santai lagi. Dari grup D, Jepang tentu menjadi negara yang paling diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun meski begitu, mereka tetap serius dan tak akan main-main dalam menjalani setiap pertandingan. Alasannya adalah karena Jepang baru saja dikejutkan oleh Vietnam. Karena wakil Asia Tenggara itu mampu mencetak 2 gol ke gawang Zion Suzuki. Sebuah hal yang membuat Moriyasu tampak tidak percaya. Negara-negara Asia sudah mulai berkembang, kekuatannya juga sudah menyebar. Saya mengakui Vietnam adalah tim yang bagus. Mereka mampu memberikan perlawanan meski hasil akhirnya tetap berpihak kepada kami, kata Moriyasu pada situs resmi AFC. Giliran Indonesia siap kejutkan Jepang. Setelah Vietnam, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara berikutnya yang siap memberikan kejutan kepada Jepang. Kuncinya adalah tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun di pertemuan nanti.
Selain itu, pemain Indonesia juga harus selalu fokus dan bisa menerjemahkan strategi yang diinginkan oleh Sinteyong. Jika itu mampu dilakukan, hampir pasti Jepang akan kesulitan saat melawan Indonesia nanti. Jepang tetap memiliki kelemahan. Jepang adalah negara Asia yang saat ini sangat sulit dikalahkan. Bahkan dalam beberapa uji coba, mereka mampu mengalahkan tim kuat seperti Jerman. Namun meski begitu, Jepang tetaplah Jepang yang pastinya masih memiliki kelemahan. Kelemahan Jepang baru saja ditunjukkan oleh Vietnam. Kelemahan yang dimaksud adalah soal bola crossing atau bola atas. Karena 2 gol dicetak oleh Vietnam, prosesnya sangat mirip ketika pemain Jepang kalah duel udara dengan pemain Vietnam. Maka kelemahan itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia karena mereka memiliki pemain bertumbuh tinggi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat hingga Justin Hubner. 5 minutes later, cross in towards the near post, and what a header from 19-year-old Nguyen Ding Bak. The Do Hung Dung delivery was a good one, but the header was even better, lifting it over the keeper and into the far corner to give Vietnam an equalizer. Lawan Vietnam wajib menang. Mata-mata tadi adalah mata-mata khusus yang ditugaskan untuk memantau pemain Irak, karena Irak akan menjadi lawan Jepang selanjutnya, sementara Indonesia akan melawan Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam harus dimenangkan oleh Indonesia, karena jika menang maka peluang lolos akan kembali terbuka. Jika itu berhasil diwujudkan, maka tinggal tugas Indonesia untuk meredam kekuatan Jepang yang akan menjadi lawan terakhir di babak grup. Jadi itulah saat Jepang mengirimkan seorang mata-mata khusus yang ditugaskan untuk memantau pertandingan antara Irak melawan Indonesia.